Ada yang tidak mau Indonesia mandiri. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam puluhan tahun. Berhenti mengimpor beras, mengambil kendali ekspor sumber daya alamnya sendiri. Menolak pinjaman IMF senilai 514 triliun rupiah, reaksinya luar biasa. Tekanan dari lembaga keuangan internasional. Serangan dari media yang dananya bisa ditelusuri ke luar negeri. Laporan dari lembaga riset yang sumber pendanaannya pun dari luar negeri. Pertanyaannya bukan apakah kebijakan Prabowo sempurna. Pertanyaannya adalah, kenapa setiap kali Indonesia mencoba mandiri, selalu ada yang berusaha menghentikannya? Dan siapa sebenarnya yang ada di balik tekanan itu? Mari kita bedah satu persatu dengan fakta. Pertama, soal beras yang selama ini kita impor. Pada 2024, Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton. Itu angka impor beras tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Kita adalah pengimpor beras terbesar kelima di dunia. Lalu di awal 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan satu perintah tegas. Tidak ada lagi impor beras. Impor benar-benar berhenti. Hasilnya sekarang stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog menembus 3,7 juta ton. Rekor tertinggi. Sejak Bulog berdiri pada ke-1969, lebih dari 50 tahun, baru pertama kali ini. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,77 juta ton. Tertinggi di seluruh ASEAN. Melampaui Vietnam dan Thailand yang selama ini menjadi tumpuan ekspor beras ke kita. Thailand kini merana. Vietnam dan Kamboja kehilangan pasar terbesarnya. Harga beras dunia turun sepertiga dari puncaknya karena Indonesia tidak lagi beli. Bayangkan kekuatan itu. Satu keputusan dari satu negara membuat harga beras dunia turun drastis. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika Indonesia serius soal pangan, hasilnya nyata. Kedua, soal sawit dan batu bara yang sekarang satu pintu lewat BUMN. Pada 20 Mei tahun 2026, Prabowo mengumumkan kebijakan baru dalam sidang paripurna DPR. Seluruh ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi wajib dilakukan melalui satu BUMN yang ditunjuk pemerintah bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni tahun 2026 dengan implementasi penuh pada September tahun 2026. Maknanya sederhana. Selama ini harga sawit dan batubara Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar global yang sebagian besar dikuasai pembeli asing. Dengan satu pintu ekspor lewat BUMN, pemerintah punya kendali penuh atas siapa yang membeli dan di harga berapa. Prabowo sendiri menyebutnya dengan jelas, harga sawit harus ditentukan Indonesia, bukan negara lain. Reaksi dari luar negeri langsung terasa. Para pengusaha asing yang selama ini menikmati struktur ekspor yang menguntungkan mereka sekarang tidak bisa lagi main di luar radar pemerintah. Ketiga, soal rupiah yang melemah dan apa artinya sebenarnya. Banyak yang panik ketika rupiah melemah terhadap dolar. Tapi tidak semua orang tahu bahwa pelemahan rupiah punya dua sisi. Sisi negatifnya nyata, harga barang impor naik, utang luar negeri dalam dolar menjadi lebih mahal. Daya beli masyarakat terhadap produk asing turun. Tapi sisi positifnya juga nyata, ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif. Sawit, batu bara, dan komoditas lain yang kita jual ke luar negeri dalam dolar nilainya meningkat dalam rupiah. Petani dan eksportir kita justru diuntungkan. Indonesia adalah negara eksportir komoditas terbesar. Artinya, pelemahan rupiah yang terkendali bisa menjadi keuntungan strategis, bukan bencana seperti yang selalu digambarkan. Yang berbahaya bukan pelemahan rupiah itu sendiri. Yang berbahaya adalah narasi panik yang mendorong pemerintah untuk segera cari pinjaman asing. Dan disitulah IMF masuk. Keempat, soal penolakan pinjaman IMF yang hampir tidak diberitakan. Pada April tahun 2026, IMF dan Bank Dunia menawarkan pinjaman kepada Indonesia senilai 514 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolaknya. Alasannya sederhana. Fiskal Indonesia masih cukup. Tidak perlu pinjaman dari luar yang selalu datang dengan syarat-syarat kebijakan yang menguntungkan pemberi pinjaman. IMF meminta Indonesia menaikkan pajak penghasilan tenaga kerja, menaikkan investasi publik hingga 1% dari PDB, dan skema pembiayaan lain yang menurut pemerintah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Purbaya menolak semua itu. Dan reaksi IMF saat ditolak, kata Purbaya sendiri, sangat unik. Mereka tidak terbiasa ditolak. Ini pola yang sama persis dengan yang dialami Pak Harto pada ke-1998
IMF datang dengan tawaran pinjaman, tapi pinjaman itu tidak gratis. Ia datang dengan paket syarat yang mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari dalam. Kelima, soal sejarah yang sedang berulang di depan mata kita. Tahun 1998 Indonesia dilanda krisis. IMF datang menawarkan bantuan senilai 43 miliar dolar. Pak Harto menandatangani Letter of Intent yang berisi 50 lebih syarat perubahan kebijakan. Hasilnya subsidi bahan pokok dicabut, BUMN strategis diprivatisasi, kontrol pemerintah atas ekonomi nasional melemah drastis. Indonesia masuk ke dalam jerat ketergantungan yang butuh puluhan tahun untuk diperbaiki. Sekarang situasinya berbeda. Indonesia punya cadangan devisa yang jauh lebih kuat. Stok pangan mencapai rekor tertinggi. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,11%. Tapi polanya sama. Ada tekanan dari lembaga keuangan internasional. Ada narasi krisis yang didorong dari berbagai arah. Ada desakan agar Indonesia membuka diri terhadap pinjaman dengan syarat-syarat yang menggerogoti kedaulatan kebijakan dari dalam. Bedanya kali ini pemerintah Indonesia menolak, dan itu yang membuat banyak pihak tidak senang. Keenam, soal siapa yang membiayai narasi perlawanan itu. Pada awal Maret tahun 2026, sebuah dokumen internal bocor ke publik. Isinya mengungkap aliran dana dari Open Society Foundations milik George Soros melalui Kurawal Foundation Jakarta kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia. Nilainya 1,8 juta dolar untuk periode 2026 sampai ke 2028 dengan Taiwan Foundation for Democracy sebagai ko-penyandang dana. Yang lebih mengejutkan bukan angkanya. Yang mengejutkan adalah pilihan kata dalam dokumen strategis Kurawal 2024 sampai ke 2029 era kepemimpinan. Presiden Prabowo secara eksplisit dilabeli sebagai King of Ashes, disertai mandat untuk mendorong perlawanan dan resistensi. Ini bukan bahasa lembaga filantropi. Ini bahasa operasi pengaruh. Celios, lembaga riset yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, juga menerima dana dari Open Society Foundations yang sama. Berdasarkan data yang beredar senilai 2 juta dolar pada 2024 saja, pertanyaannya bukan apakah boleh ada kritik terhadap pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga yang dananya berasal dari kepentingan asing bisa benar-benar berdiri untuk kepentingan rakyat Indonesia? Ketujuh, soal media dan pertanyaan tentang independensi yang tidak pernah dijawab. Tempo adalah salah satu media tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Rekam jejaknya dalam jurnalisme investigatif tidak perlu diragukan. Tapi, ada satu fakta yang perlu diketahui publik. Tempo menerima pendanaan dari Media Development Investment Fund atau MDIF. Ini bukan tuduhan. Informasinya tercantum langsung di website resmi MDIF dan tidak pernah disembunyikan. MDIF sendiri didirikan dengan tujuan mendukung media independen di negara berkembang. Investornya beragam dari berbagai lembaga internasional. Pertanyaannya bukan apakah Tempo boleh menerima dana dari luar negeri. Pertanyaannya adalah apakah publik Indonesia cukup kritis untuk mempertanyakan sudut pandang media yang dananya melibatkan kepentingan internasional ketika media itu meliput kebijakan yang mengancam kepentingan internasional tersebut. Bukan soal percaya atau tidak percaya. Soal literasi informasi yang kita semua perlu miliki. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Indonesia sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Mengambil kendali atas pangan. Mengambil kendali atas ekspor sumber daya alam. Menolak jerat pinjaman berkedaulatan rendah. Dan setiap langkah itu dibalas dengan tekanan dari lembaga keuangan internasional, dari lembaga riset yang dananya dari luar, dari narasi media yang perlu kita baca dengan lebih kritis. Ini bukan konspirasi, ini kepentingan, dan kepentingan selalu bekerja dengan cara yang paling efisien, bukan dengan senjata, tapi dengan narasi, dengan uang, dengan lembaga yang kelihatan netral, tapi punya agenda yang sangat spesifik. Satu pertanyaan untuk kalian. Dari semua yang baru kita bahas, kebijakan mana yang menurut kalian paling penting untuk Indonesia? Dan kenapa ada yang begitu keras menentangnya? Tulis di komentar.